wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Effendi, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 2 Limpung. Saya adalah mahasiswa PBG LPTK UIN Salatiga 2025. Saksikan video mungkin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sehat hari ini? Sehat. Hadir semua? Hadir. Coba saya cek melalui absensi kelas dulu. Aprilia Kisti Salsabila. Hadir. Areta Keisha. Hadir. Ashifa Risti Yuliana. Hadir. Baik. Alhamdulillah hadir semua, semuanya nihil dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali kesiapan pembelajaran, kita cek dulu kesiapan sejauh mana kerapian kita untuk mencerminkan bagaimana kesiapan untuk menghadapi materi pada pagi hari ini. Silakan untuk berdiri coba. Ya, oke. Jika ada sampah yang ada berada di bawah, bisa diambil. Ada? Tidak. Alhamdulillah. Berarti kita insya Allah sudah dalam keadaan siap untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menggugah semangat kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan ice breaking yang sederhana, tapi insya Allah penuh dengan semangat. Siap? Siap. Oke. Berdiri lagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Siapa kita? SMP 2 Limpung. SMP 2 Limpung. Akhir terakhir mandiri raih prestasi. Oke. Terima kasih. Sudah kembali. Alhamdulillah. Dalam keadaan yang sangat luar biasa semangatnya hari ini, kalian sudah menunjukkan semangatnya guna untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum memasuki materi, minggu lalu, adakah yang masih ingat pembahasan apa yang sudah kita bahas ya? Saya, Pak. Oke, Areta, bahas apa kita minggu lalu? Materi minggu lalu membahas tentang Oke. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Baik. Yang isinya tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Dan tentang ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Beri tepuk tangan. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memulai dengan memupuk dari materi yang sebelumnya untuk menguatkan dan menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan materi Al-Asmaul Husna. Nah, adakah yang tahu Asmaul Husna itu apa? Baik, Bila. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Iya, apa sih itu Asmaul Husna? Namun sebelumnya akan saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat memahami sifat dan makna Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan Al-Asmaul Husna. Di antaranya adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, peserta didik dapat menampilkan sifat Al-Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Berikutnya, kita ulas kembali makna Al-Asmaul Husna. Artinya apa ya? Al-Asmaul Husna adalah
nama-nama yang baik, nama yang mulia dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180. Ada yang bisa membantu untuk membacakan? Oke, Alfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Berikutnya yang kita bahas nanti adalah 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat adalah Al-Basir. Adakah yang tahu sebelumnya makna dari arti dari Al-Alim? Baik, Naura. Baik, terima kasih. Al-Khabir, Mirza. Oke. As-Sami. Allah Maha mendengar. Baik. Al-Basir. Allah Maha mendengar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Perlu diketahui bahwa Al-Alim adalah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu itu berada dalam pengetahuannya. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu bersembunyi dari pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari-hari kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sendiri maupun menyimpan rahasia sendiri, itu Allah mengetahui. Berikutnya akan kami sajikan lembar kerja diskusi siswa yang akan menampilkan dari permasalahan yang menggambarkan tentang As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir, dan Al-Alim. Baik, diskusikan secara berkelompok. Ada kesulitan? Sikap kalian dalam menghadapi kasus yang ini, bagaimana menurut kalian tindakan atau nama yang paling tepat yang mencerminkan dari ini? Apakah Al-Khabir, apakah ada As-Sami, atau Al-Alim, atau Al-Basir? Nah, kalian tuangkan di sini. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Sudah ya. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Ya. Oke, kelompok 4? Ya. Baik, anak-anakku sekalian, waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Diskusinya. Baik, akan dimulai dari kelompok yang pertama. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya.
dengan anggota Radit Ardiansyah, Ervan Hadian, Faizal Ainun Najib, Mirza Fatah Najib, Sakti Ahmad Al-Farizi, dan Aufa Aska Dewi Afan. Dengan studi kasus sebanyak 20. Rina dan Sinta sedang mengerjakan tugas kelompok yang cukup sulit dari guru. Rina merasa kewalahan dan memutuskan untuk mencari jawaban instan di internet tanpa benar-benar memahami materinya. Karena ia hanya ingin belajar cepat selesai, sementara itu Sinta berusaha terus membaca buku, mencari referensi, dan bertanya kepada guru agar ia benar-benar menguasai materi tersebut meskipun membutuhkan waktu lebih lama. Soal nomor 1. Asmaul Husna mana yang paling tepat untuk Sinta dalam menghadapi kasus ini? Jawab Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. 2. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan Rina berdasarkan keteladanan Asmaul Husna tersebut agar memberikan solusi yang baik bagi Sinta? Jawab, berusaha untuk memahami dan mencari informasi untuk mengerjakan tugas kelompok dengan keyakinan bahwa semua persoalan dunia pasti ada jawabannya, sebagaimana Asmaul Husna Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jawaban yang luar biasa. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semuanya pada kelompok 1? Baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menambahkan atau meluruskan dari materi-materi yang kalian diskusikan. Makna dari Al-Khabir. Al-Khabir artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Ada kemiripan dari Al-Alim dengan Al-Khabir. Perlu diketahui bahwa Al-Khabir menekankan pada pengetahuan yang pengetahuan Allah yang mendalam, sangat rinci, kemudian meliputi segala hal yang tersembunyi. Nah, sifat Al-Khabir ini berbeda dengan Al-Alim. Bedanya di mana? Al-Alim yang berarti Maha Mengetahui secara umum saja, kemudian Al-Khabir adalah mencakup pengetahuan yang sangat spesifik dan detail, lebih rinci daripada Al-Alim. Yang keempat, ada Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Nah, Al-Basir ini tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 4. Al-Basir, Allah melihat segala sesuatu, penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun, langit dan bumi serta seluruh alam semesta itu tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mau lari kemanapun, mau bersembunyi dimanapun, Allah Maha Mengetahui. Kesimpulannya adalah iman seseorang bisa terjadi naik dan turun. Secara umum, hal yang dapat menguatkan iman adalah dengan cara memperbanyak ibadah dan beramal soleh. Kemudian dengan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita, menghadirkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan terarah hidupnya dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal keburukan serta hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang buruk, dan kita dapat meneladani sifat-sifat Allah yang sudah ada pada Al-Asmaul Husna, dikemas dengan sangat indah dalam nama-nama Allah yang baik dan agung yang dimilikinya. Berikutnya anak-anakku, ada pertanyaan refleksi siswa. Adakah manfaat yang diambil dari pembelajaran terkait meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup? Ada yang ingin menyampaikannya? Oke, Yasmin. Ya, sebenarnya salah satunya meneladan Al-Basir supaya saya berhati-hati dalam berbuat dan berlaku, jaga perbuatan baik dan takut berbuat jahat karena sadar bahwa setiap tindakan yang jahat dan akan dinilai dengan jawaban dan ada.
Baik, terima kasih, jawaban yang luar biasa. Ingat, jawaban dari Jasmine yang luar biasa ini mengingatkan kita bahwa semua kehidupan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari tingkah laku kita, apapun yang kita lihat, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, setiap nafas kita, setiap gerak kita akan diberikan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Di akhirat nanti. Sebelumnya, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, terima kasih. Pertemuan kali ini tentang Asmaul Husna. Insya Allah sampai ini, dan kemudian akan dilanjutkan minggu depan. Kita akan membahas tentang sholat dan zikir. Sebagai penutup sekaligus menjadi doa, kita akan membaca Asmaul Husna, disiapkan oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alaihim waladhdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Demikian anak-anakku, semuanya materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.